Pada tanggal 10 Januari 2023, dua orang remaja dengan tega membunuh seorang anak berumur 11 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mengejutkan, alasan mereka membunuh anak tersebut adalah untuk dijual organ tubuhnya. Kedua remaja tersebut berharap mendapatkan uang banyak dengan cara yang instan. Mereka tergiur dengan iklan di sebuah situs tentang penjualan organ manusia yang akan dibayar mahal. Dengan bermodal nekat serta uang 50.000, mereka merancang pembunuhan itu. Kedua remaja tersebut adalah AD yang berusia 17 tahun dan MF yang berusia 14 tahun. Keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Makassar. Saat diperiksa, AD mengaku bahwa keluarganya memiliki himpitan ekonomi. Kehidupannya jauh dari kata nyaman. AD berharap dapat membantu mengangkat perekonomian keluarganya. Dengan tekad yang kuat, AD mulai mencari tahu bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dengan cepat. Dari sebuah situs, AD membaca sebuah iklan yang menurutnya menarik. Iklan tersebut memuat informasi tentang jual beli organ manusia dengan bayaran yang sangat tinggi. Di sana, ia menemukan syarat, kriteria, sekaligus kontak email dari si pengiklan. Setelah membaca iklan tersebut, pikiran AD mengawang-awang. Jika ia bisa menjual organ tubuh manusia, maka ia akan punya uang banyak. Dengan begitu, cita-citanya untuk membantu perekonomian keluarga dapat menjadi kenyataan. AD menjadi semangat dan semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih dalam lagi bagaimana ia bisa mendapatkan organ tubuh manusia. Dari sana, AD mulai merancang rencana. Karena merasa tidak mampu melakukannya sendirian, AD mengajak temannya bernama MF. Dengan iming-iming uang banyak dari penjualan organ tubuh, MF ikut tergiur dan larut dalam rencana rancangan AD. Keesokan harinya, AD dan MF mulai mencari orang yang dianggap sesuai dengan kriteria iklan tersebut. Menyisir area dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berkeliling di sekitar lingkungannya. Karena merasa tidak kuat mengatasi orang dewasa, mereka memutuskan memperalat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Setelah keliling beberapa lama, mereka tidak kunjung menemukan calon korban. Cukup sering mereka pulang tanpa menemukan calon korban. Tapi akhirnya, AD menemukan seorang bocah yang ia pikir memenuhi persyaratan, karena tinggi bocah itu sesuai dengan spesifikasi di iklan. Bocah tersebut adalah Muhammad Fadli Sadewa, biasa dipanggil Dewa. Dewa berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dewa adalah anak broken home. Kedua orang tuanya telah bercerai. Ia tinggal bersama neneknya, Aminah. Sementara, ibunya adalah TKW di Malaysia. Ekonomi nenek Aminah bisa disebut kurang mampu. Tapi Dewa bersedia membantu. Dewa adalah anak pekerja keras yang tidak ingin menjadi beban keluarga. Jika ada waktu luang, Dewa menjadi juru parkir di sebuah minimarket di dekat rumahnya. Penghasilan dari juru parkir tersebut ia gunakan untuk jajan, supaya ia tidak harus selalu meminta uang ke neneknya. Pada tanggal 8 Januari 2023, Dewa sedang berada di depan sebuah minimarket yang berada di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Saat itu, Dewa sedang bersama Alif, sepupunya. Tak lama kemudian, Ade datang menghampirinya. Ade kemudian memanggil Dewa dan Alif untuk mendekat. Namun, Alif tidak mau karena ia tidak kenal dengan Ade. Tapi sebaliknya, Dewa mendekati Ade tanpa curiga. Ternyata, Ade ingin meminta bantuan Dewa untuk membersihkan rumahnya dengan imbalan sebesar Rp50.000. Dewa tertarik ajakan tersebut karena upah Rp50.000 cukup lumayan baginya. Dengan polos dan tanpa pikir panjang, Dewa menerima ajakan Ade dan naik di jok belakang motor Ade. Kemudian, mereka pergi menjemput MF sebelum ke rumah Ade. Setelah sampai di rumah Ade, mereka mempersilahkan Dewa untuk duduk sambil menunggu diambilkan alat yang akan digunakan untuk membersihkan rumah. Akan tetapi, alih-alih mengambil sapu dan kain pel, Ade malah mengambil laptop dan memutarkannya sebuah film. Rumah Ade saat itu sedang kosong, karena kedua orang tua Ade sedang berjualan di warung. "Kamu nonton dulu, bersih-bersihnya nanti saja," kata Ade kepada Dewa.
Dewa tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Ia mengikuti permintaan Ade. Saat Dewa sedang seru menonton film dan teralihkan fokusnya, Ade tiba-tiba mencekik Dewa dari belakang, lalu mengangkat dan membantingnya ke lantai. Merasa belum cukup, Ade kemudian membenturkan kepala Dewa ke tembok sebanyak 5 kali. Dewa langsung terkapar. Setelah yakin Dewa tak sadar, Ade segera bergegas mengirimkan email kepada pengiklan jual beli organ tubuh tersebut kalau ia memiliki organ yang mereka butuhkan. Namun Ade memberitahukan bahwa ia akan memberikan satu tubuh utuh, bukan perbagian organ, karena Ade tidak mengerti soal pembedahan dan bagaimana cara mengambil organ. Pada saat mengirimkan email, bahasa yang Ade gunakan adalah bahasa Inggris terjemahan seadanya, yang mungkin membingungkan pemilik email. Setelah email dikirim, Ade tinggal menunggu jawaban. Tapi, setelah ditunggu agak lama, tidak ada balasan dari pengiklan. Ade mulai was-was. Ia langsung membuka situs pengiklan dan menggunakan fitur chat yang ada di sana. Namun, tetap tidak ada balasan sama sekali. Ade semakin bingung. Mungkin karena calon pembelinya dari luar negeri, mungkin karena perbedaan waktu, atau mungkin calon pembeli tidak yakin dengan apa yang Ade tawarkan. Semua pertanyaan semakin membuat Ade panik. Ia takut jasad Dewa terlihat oleh orang tuanya. Ade bingung dalam kepanikan. Dengan terburu-buru, Ade dan MF bergegas mengikat kaki Dewa dan memasukkannya ke dalam kantong plastik besar. Kemudian, mereka membawa jasad Dewa dengan motor ke Inspeksi PAM Timur, Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Jasad Dewa dibuang begitu saja di bawah jembatan di dekat waduk itu. Keesokan harinya, tanggal 9 Januari 2023, Nenek Aminah memberitahu Karmin, ayahnya Dewa, kalau Dewa belum pulang dari kemarin sore. Karmin langsung bergegas melapor ke kantor Polsek Panakukang. Karmin khawatir anaknya menjadi korban penculikan. Berdasarkan laporan Karmin, polisi pun langsung bergerak cepat untuk menyelidiki kejadian tersebut. Polisi mencari tahu siapa orang terakhir yang bertemu dengan Dewa. Kemudian, polisi menginterogasi Alif. Menurut keterangan dari Alif, polisi pun mendapatkan rekaman CCTV di dekat minimarket, tempat terakhir kali Alif bertemu dengan Dewa. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui kalau Dewa dibawa oleh seorang remaja menggunakan sepeda motor. Tidak sampai 24 jam, polisi menangkap Ade dan MF di rumah masing-masing. Keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ketika diinterogasi, Ade dan MF mengakui perbuatan mereka dan memberitahu di mana lokasi pembuangan jasad Dewa. Polisi langsung menyambangi waduk Nipa-Nipa. Benar saja, mereka menemukan plastik hitam besar yang berisikan jasad Dewa. Jasad Dewa kemudian diangkut dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Tim otopsi menyebutkan Dewa meninggal karena benturan benda tumpul di kepala. Selain itu, terdapat luka di leher Dewa akibat dari cekikan, serta luka dan memar di kepala akibat dari benturan di tembok. Selesai otopsi, jasad Dewa dikembalikan ke keluarganya untuk segera diurus pemakamannya. Berita tentang kedua remaja yang membunuh Dewa ternyata sudah menyebar di area sekitar. Warga yang geram dengan perbuatan Ade dan MF segera mendatangi dan merusak rumah orang tua kedua remaja pelaku pembunuhan tersebut. Namun, kedua rumah tersebut ternyata telah kosong. Keluarga Ade dan MF sudah mengungsi setelah anak-anak mereka ditangkap polisi. Pemeriksaan lebih lanjut menyebutkan bahwa Ade dan MF sama sekali tidak terlibat dengan jaringan penjualan organ tubuh manusia. Kedua remaja tersebut hanya terjebak internet negatif. Mereka terobsesi ingin kaya dengan cara yang cepat. Ade dan MF sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Menurut pasal tersebut, jika pelaku masih di bawah umur 18 tahun, maka pelaku hanya akan menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara atau separuh dari hukuman orang dewasa. Sementara, jika pelaku adalah orang dewasa, maka pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Awalnya, MF menyatakan kalau ia berumur 14 tahun. Namun setelah diselidiki, ternyata usia MF bukanlah 14 tahun, melainkan 18 tahun.
Menurut akte kelahiran, MF lahir pada tahun 2004. Berarti, hukuman seumur hidup atau hukuman mati dapat dikenakan kepada MF. Berdasarkan laporan Transnational Crime and the Developing World yang dirilis Global Financial Integrity atau GFI pada tahun 2017, setiap tahunnya ada sekitar 12.000 organ tubuh manusia yang diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Sangat banyak. Nilai transaksinya pun nggak main-main. Diperkirakan berkisar antara 840 juta dolar hingga 1,7 miliar dolar per tahun. GFI sendiri adalah organisasi yang berfokus pada kebijakan, perlindungan, dan perjanjian nasional dan multilateral yang ditujukan untuk membatasi aliran uang ilegal lintas batas negara yang berlokasi di Washington DC, Amerika Serikat. GFI menilai perdagangan ilegal organ tubuh manusia adalah kejahatan transnasional karena umumnya melibatkan jaringan lintas negara. Kejahatan ini tergolong rapih karena dilakukan oleh jaringan profesional yang melibatkan maklar, oknum tenaga medis, hingga oknum di institusi publik seperti di rumah sakit, maskapai penerbangan, dan laboratorium. Dalam laporan Detik Health, organ tubuh manusia yang diperdagangkan kebanyakan berasal dari 9 organ, dengan minat terbanyak pada ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan pankreas. Bagaimana organ-organ tetap segar sampai ke pembelinya? Dalam pengiriman, organ-organ manusia tersebut dijaga kondisinya sebaik mungkin. Diusahakan tidak bau dan tidak terkontaminasi. Organ manusia akan diawetkan melalui metode plastinasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti silikon dan epoksi sebagai pengganti cairan dan lemak tubuh agar organ tersebut tetap awet sewaktu dikirim lintas negara hingga sampai ke tangan pembelinya. Organ-organ tersebut umumnya diperoleh dari negara-negara yang mayoritas masyarakatnya berekonomi lemah dan berpendidikan rendah, dijual kepada individu-individu yang berpendapatan tinggi dari negara-negara maju. Kasus-kasus jual beli organ tubuh manusia secara ilegal sudah terjadi di banyak negara, di antaranya di Pakistan, India, Afrika Selatan, Filipina, Israel, Kolombia, Balkan, Turki, Eropa Timur, Inggris, Makedonia, dan Kanada, termasuk Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Secara hukum, Indonesia secara jelas melarang perdagangan organ tubuh manusia dan sudah diatur dalam undang-undang yang mencegah terjadinya perdagangan organ tubuh manusia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang jika terbukti dilanggar akan dipidana dengan kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Walaupun demikian, ada saja pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengingat harga jual yang sangat menggiurkan. Hukum di negara manapun tidak akan membuat gentar para pelaku kejahatan tersebut. Pada Maret 2022, kasus perdagangan organ manusia sempat ramai di media sosial, yang menyeret fashion designer bernama Arnold Putra dari Indonesia. Berita tersebut terkuak setelah digerebeknya laboratorium Amazonas State University di kota Manaus, Brasil. Pada saat itu, polisi Brasil melacak dan menemukan paket yang diduga berisi tangan dan 3 plasenta manusia. Paket tersebut dikirim dari Brasil ke Singapura, ditujukan kepada seseorang bernama Arnold Putra. Kasus ini masih dalam penyelidikan 2 negara, yaitu Brasil dan Singapura. Pada tahun 2016, Arnold Putra yang merupakan influencer sempat memamerkan karya kontroversialnya di sosial media, yaitu sebuah tas yang menggunakan tulang punggung manusia yang berasal dari tulang anak kecil yang menderita osteoporosis. Tas tersebut juga menggunakan kulit binatang sebagai bahan dasarnya. Postingannya itu memicu kemarahan publik karena ia dengan sengaja menjual tas tersebut seharga 71,7 juta. Banyak netizen yang penasaran, dari mana tulang manusia tersebut didapatkan? Ketika itu, Arnold berdalih bahwa ia membelinya secara legal. Ia mengatakan bahwa tulang belakang yang menjadi pegangan tas didapatnya dari sumber berlisensi di Kanada. Namun, karena ia tidak menyebutkan nama instansinya, pernyataannya sangat disangsikan kebenarannya. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2010, Komisi Nasional Perlindungan Anak
mengungkapkan beberapa kasus penjualan organ tubuh anak. Kasus-kasus tersebut terjadi di 3 wilayah, yakni di Bogor, Tangerang, dan Jawa Tengah. Anak-anak tersebut menjadi korban penculikan dan ditemukan kembali dengan kondisi beberapa organ tubuhnya hilang. Namun kasus ini belum menemui titik cerah karena sedikitnya saksi dan kurangnya bukti. Lain lagi yang terjadi pada Sugiarto. Karena himpitan ekonomi, Sugiarto yang saat itu berusia 45 tahun rela menjual organ tubuhnya untuk menyambung hidupnya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Juni tahun 2013. Sugiarto sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit keliling. Ia nekat menjual satu ginjalnya untuk menebus ijazah SMP hingga SMA anaknya yang ditahan oleh sebuah pondok pesantren di Parung, Bogor, Jawa Barat. Hal serupa juga terjadi pada Yuli Oktaria, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun asal Kota Padang, Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Agustus 2013, Yuli nekat menjual ginjal untuk menutupi hutangnya yang sebesar 50 juta rupiah. Mungkin masih banyak lagi kasus lain yang belum terekspos. Namun dari kasus-kasus di atas, kita bisa mengambil kesimpulan kalau jual beli organ tubuh adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi pada Muhammad Fadli Sadewa alias Dewa. Semoga Dewa mendapat tempat yang baik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Dari kasus Dewa, adalah penting bagi orang tua untuk memberikan edukasi dan pengawasan kepada anak-anak mereka agar terhindar dari hal-hal yang berujung bencana. Sama pentingnya bagi anak-anak untuk membekali dirinya dengan pengetahuan seperti dampak internet negatif, agar tidak terjebak dalam perilaku kriminal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sehat itu mahal. Organ-organ tubuh kita hadir sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jika salah satu organnya diambil paksa, maka pasti akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita yang lain.